Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Ibu Rika Sriwahyuni dari SMP Negeri Bingintulu. Dan saya Andi Chandra dari SMA Negeri Karangdapo. Dan saya Iksan Armi dari SD Negeri 1 Embacak Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Bu Rika. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Andi, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Jadi sebelum coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama tentang penilaian coaching kita hari ini. Nanti yang akan saya amati, yang pertama tentang coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah mendapatkan kata kunci dari coaching dan sudah menyampaikan pertanyaan berbobot juga atau belum. Dan yang lain juga nanti akan saya nilai ketika saat proses observasi ya Pak. Ada yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, baik, berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang sangat Bapak ingin kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik, dari proses coaching ini indikator mana yang akan Bapak kembangkan? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan coach memiliki rencana aksi ke depan apa yang harus dilakukan. Ya, baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Selamat melakukan coaching, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Ya Bu Rika, terima kasih. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Pak Andi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar ya? Saya akan mau bercerita tentang apa yang dirasakan akhir-akhir ini di kelas Bapak. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Kita ada waktu sekitar 15-20 sampai 20 menit. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam penerimaan pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid yang saya mengerjakan tugas hanya sebagian dari tiap kelas. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan gitu, Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Begini Pak, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton, kemudian saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk mendapatkan atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Pak. Oh begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid.
murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tapi saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti kuisis, Kahoot, Canva, dan sejenisnya. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali jika Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, puisi, lagu, pantun, laporan, dan lain sebagainya, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi guru yang selalu merindukan oleh murid-murid kita. Amin ya robbal alamin. Amin Pak. Baik, kita akhiri perbincangan kita ya Pak. Tetap semangat ya Pak dalam membimbing murid-muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik. Kemudian tadi sebelum Bapak akan melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Menurut Bapak, apakah sudah tercapai dari indikator tersebut, Pak? Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai di alur Tirta. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, Bapak sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching, sudah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coachingnya bisa